Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu mengenai DHCP server. Ya, kemarin sudah DHCP server. Yang berikutnya itu membuat klien tidak dapat merubah IP statik ya. Jadi topologinya seperti ini kira-kira ya. Ini misalkan router, ini switch misalnya. DHCP server. SW itu apa? Switch ya. Nah, klien tidak dapat merubah menjadi statik. Ya. Jadi kalau misalkan si router ini dikonfigurasi klien tidak dapat merubah statik, ketika DHCP server ini dijalankan, maka si klien ini tidak dapat mengisi secara manual, ya begitu. Kalau dasarnya DHCP server itu kan memberikan IP secara otomatis, misalkan gini 192.8.10.31/24. Nah, maka yang ini biasanya bisa dari alamat akhir, bisa dari alamat awal. Maka berikutnya adalah 192.168.10.2. Begitupun ini lanjut ya, menerus sampai 254 ya. Nah, begitu. Nah, ini sebenarnya bisa diisi secara otomatis, diobtainkan ya kalau Windows atau di DHCP client kan. Nah, kalau di setting klien tidak dapat merubah IP menjadi statis, ketika ini diisi secara manual, ya, maka tidak akan terkoneksi ke servernya, ya, tidak akan terkoneksi. Mengapa harus begitu? Supaya administrator jaringan itu ya membuat apa ya pengaturan supaya klien tidak semena-mena membuat IP secara manual ya gitu. Jadi pokok nama si klien teh harus dapat IP-nya dari server bukan secara manual. Meskipun pada dasarnya DHCP server itu ketika dijalankan dan ada yang manual itu bisa jalan, bisa connect. Tetapi ketika diterapkan klien tidak dapat merubah IP menjadi statik, maka klien tidak bisa. Paham ya? Oke. Kita coba praktekkan ya. Ini punya saya Afgan ya. Api-api ganteng. Nah, gitu ya. Kemudian pengaturannya DHCP server. DHCP server Ethernet 3. Nah, ini sudah ya. Kemarin bahasannya sudah DHCP server. Tinggal coba saya kliennya apakah DHCP server atau belum. Nah, Anda menggunakan Windows ya, karena saya tidak kuat, perlu di-up ya. Perlu beli lagi yang baru, yang minimal ROM ya gitu, biar bisa gaming. Network interface. Nah, ini kan inetnya statik ya. Bentar. Ini jalur mana? Oh, adapter 1. Coba ini ke inet ya. Ini kemana ya? Ya, nggak apa-apa lah, Nat ya. Ini DHCP ya, DHCP. Ping
atau dapat IP berapa dulu? IP kita jalankan lagi ETH3. Nah, ini maksudnya rentang IP-nya ya. Dari 10.2 sampai 254. Oke. Bentar saya rubah dulu ininya ya. Hanya jaringan internal supaya tidak bingung ya. Maaf, harus di-off-kan dulu. Kalau merubah konfigurasi dalam keadaan off. Ini benar nggak? Internal ke internal. Ya. Nah, itu klien. Nah, di bagian server yang harus kita lakukan ada di bagian list ya. Di sini ya. Tapi masalahnya kalau di list ada, di sini list itu IP yang diberikan kepada klien, tapi belum menerima. Bentar ya, sabar, paling antara 1 jam sampai 2 jam. Berarti ada 2 kelompok yang numpang ke kelompok lain ya, karena window-nya gak jalan. Kelompok Faisal sama Tegar. Nah, ininya coba inetnya DHCP. Aduh, nggak bisa di ini. Nah, ini ya. Service networking restart. Nah, saya dapat IP dari router itu 192.168.10.253 dari ujung dulu ya. Nah, maka di les ini, nih ini ada hostnya mgeneral. Ini IP itu kan 253 dan ini 253 ya. Nah, untuk menjadikan IP itu tidak bisa dirubah, masuk double klik, kemudian ke aktif ya. Ke interface, Ethernet 3 ini. Nah, ini reply only ya. Reply only. Apply. Nah, seperti ini ya. Kalau di reply only, maka ketika diisi secara manual itu tidak bisa, coba ya.
static. Kalau Anda nggak usah itu ya, ini karena window address 192.168.10.252 misalnya ya. Netmask 255. .252 ya. Coba kita ping kemana? Nggak bisa connect kan? Ya. Itu materi pertama ya. Oke. Coba kita rubah lagi menjadi DHCP server. Jadi kalau misalkan orang merubah IP meskipun satu jalur, itu tidak bisa. Kita rubah lagi menjadi DHCP. Kalau di Windows kemana langkah-langkahnya? Lokal area network ya. Ping bentar, IP-nya dirubah dulu. Ping Google ya, kira-kira begitu ya. Kita coba lagi ya. Double klik, ini add ARV for list-nya di ini dicentang, apply. Kemudian langkah yang kedua adalah ke interface 3 yang terkoneksi, maka ini reply only. Ini jalan nggak? Jalan ya. Nah ini kan bisa ping ya. Ke minimalnya bisa ping aja dulu ke Google. Nah ini kondisi normal. Kondisi normal ketika DHCP server dijalankan dan si kliennya DHCP. Nah kita coba si kliennya itu secara manual. Ngetik lagi ya. Ulangilah, nggak apa-apa. Static address 10.252 gitu ya. Netmask
Anda nggak perlu celi kayak gini ya, tinggal isi-isi aja di kalau di Windows. Gateway. Pastikan restart. Salah. IP A sudah rubah ya 252 ke ping ya. Ping ke 10.1 nggak jalan. Ya, intinya gitu ya, saudara-saudara ya, Nisa ya. Yo, dan yang lainnya. Jadi kalau orang itu iseng ya, ini cobalah IP-nya manual nggak bisa connect. Karena dari router sudah disetting, kamu harus mendapatkan IP otomatis dari saya. Kalau manual, sok we da mau connect, gitulah inti namanya. Pak, emang benar kayak gitu ya? Emang kayak gini. Coba kita rubah lagi kepada diulang-ulang ya, biar pembuktian. Kepada DHCP ya. Ini kan di statik ya, manual gak connect. Restart. Dua lima tiga ya. Coba ping lagi, bisa nggak? Bisa ya. Jadi hanya menerima IP secara otomatis. Oke. Itu yang pertama.